Shalom, Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saya ulangi, hendaklah kamu selalu rendah hati. Nah, saudara-saudara, teman-teman, berbicara tentang rendah hati, ini adalah hal yang bagi saya susah gampang. Kenapa susah? Karena begitu sulit memang orang untuk rendah hati. Kenapa saya katakan gampang? Karena ternyata di luar sana masih ada orang-orang yang rendah hati. Ada seorang teolog berkata, ketika seorang telah menganggap dirinya rendah hati, pada saat itu juga dia sudah tidak rendah hati. Dalam artian, rendah hati itu bukanlah suatu perasaan terhadap diri sendiri, namun rendah hati itu adalah pengakuan dari orang lain. Orang lain yang menikmati, orang lain yang melihat, lalu dia menilai, wah ternyata orang ini adalah rendah hati. Berbicara tentang rendah hati, sekali lagi saya punya sebuah cerita, ya, di mana ada sebuah ulang tahun gereja. Lalu dalam sebuah ulang tahun itu, panitia ulang tahun, ya, panitia hari ulang tahun dan majelis gereja membuat sebuah perlombaan, yaitu perlombaan, dan mereka akan memilih jemaat yang paling rendah hati. Jauh beberapa sebelum hari H, ya, mereka telah menentukan juri-juri untuk melihat bahwa mana jemaat yang paling rendah hati. Lalu tiba hari H, ya, hari ulang tahun gereja tepatnya. Lalu mereka mengumumkan dari beberapa bulan penilaian, tibalah saatnya mereka akan mengumumkan siapa pemenang atau siapa jemaat yang paling rendah hati di gereja ini. Lalu suasana menjadi tegang karena ingin mendengar hasil penilaian juri atau majelis-majelis jemaat. Lalu salah seorang mewakili juri dan tim mengumumkan jemaat yang paling rendah hati adalah Bapak Petrus. Langsung seluruh jemaat memberi apresiasi dengan tepuk tangan, sorak-sorai. Lalu Bapak Petrus diundang maju ke depan untuk mengambil hadiah, lalu dikalungkanlah bunga pada leher Bapak Petrus ini. Lalu selesailah acara hari ulang tahun. 1 minggu berlalu, tibalah hari Minggu di mana akan berlangsung kebaktian seperti biasanya. Lalu kebaktian seperti biasanya, jemaat yang baru datang disambut oleh majelis-majelis jemaat. Namun ada lagi yang unik, di mana Bapak Petrus masih datang dengan rangkaian bunga pada lehernya dengan tulisan, inilah jemaat yang paling rendah hati. Mungkin ketika mendengar cerita ini, kita akan timbul pertanyaan, jangan-jangan juri atau majelis jemaat salah memilih orang yang paling rendah hati? Karena ternyata Bapak Petrus masih mau diberi apresiasi penghormatan bahwa dialah jemaat yang paling rendah hati. Dari cerita ini kita bisa melihat bahwa ketika kita berada di bawah, mungkin kita bisa melakukan aksi-aksi yang rendah hati. Namun ketika kita memiliki jabatan, kita memiliki kedudukan yang tinggi, kita begitu sulit untuk rendah hati. Bahkan salah satu dosen saya dulu pernah berkata, jika kamu ingin mengetahui sifat aslinya temanmu, beri dia jabatan. Melalui video ini, saya cuma mau mengingatkan, tetaplah rendah hati apapun itu, karena Alkitab sendiri telah mengatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati. Tuhan Yesus memberkati.